Ruben Amorim nampaknya cukup muak dengan penampilan inkonsisten Andre Onana. Kiper favorit Erik ten Hag itu laga demi laga terus membuat kesalahan sendiri, seperti David De Gea. Kiper Espanyol, Joan Garcia, dibidik sebagai penggantinya. Garcia bisa saja menjadi pembeda antara degradasi dan bertahan bagi Los Pericos musim ini. Sudah masuk radar elit Eropa musim lalu, Garcia dengan cepat menjadi salah satu kiper paling didambakan di pasar. Arsenal mengejar Garcia musim panas lalu dan mengajukan tawaran sebesar 20 juta euro untuknya. Saat ini klausul rilisnya 25 juta euro, naik 5 juta euro dalam 15 hari terakhir jendela transfer, dan akan naik 5 juta euro lagi jika ia memperkuat timnas Spanyol. Man City diduga ingin merekrutnya tahun ini sebagai pengganti Ederson. Sementara itu terungkap bahwa Barcelona juga memperhatikan penampilannya dalam beberapa bulan terakhir, dan ia adalah salah satu opsi dalam daftar pendek mereka sendiri. Satu pihak yang telah bergerak untuk Garcia adalah Manchester United. Setan Merah telah menghubungi agennya mengenai kemungkinan kepindahan. Paris Saint-Germain juga dikaitkan dengan pemain berusia 23 tahun itu. Tetapi Espanyol sejauh ini belum menyadari ketertarikan mereka. Liga Primer adalah tujuan yang paling mungkin baginya. Manchester United bisa jadi akan menjadi pesaing berat Arsenal dalam perebutan tanda tangan Garcia. Hal itu bisa jadi tergantung pada tim mana yang bersedia memberinya jalan yang lebih jelas untuk bermain di tim utama. Alasan mengapa Alejandro Garnacho langsung menuju terowongan Old Trafford setelah digantikan saat melawan Ipswich Town telah terungkap. Pemain sayap Manchester United itu ditarik keluar dan digantikan oleh Noussair Mazraoui, menyusul kartu merah rekan setimnya Patrick Dorgu setelah pelanggaran sembrono terhadap Omari Hutchinson. Dengan skor 2-1 di papan skor dan 10 pemain di lapangan, Ruben Amorim terpaksa mengorbankan kemampuan menyerang timnya dengan menambahkan back line. Namun, harapan untuk tidak kebobolan gol kedua pun sirna setelah Jadon Filogenebidesi mencetak gol penyeimbang hanya 2 menit setelah Garnacho meninggalkan lapangan. Beruntung bagi United, Harry Maguire berhasil memberi keunggulan bagi timnya. Dengan sundulan menakjubkan setelah umpan Bruno Fernandes dari tendangan sudut, Garnacho dengan jelas memberitahu staf pelatih bahwa ia akan masuk ke terowongan untuk mengganti bajunya. Rekaman yang baru menunjukkan bahwa pemain tersebut memberitahu staf bahwa ia akan mengganti bajunya. Rekaman itu dibagikan seorang penggemar dari stadion yang mengungkapkan bahwa pemain internasional Argentina itu menunjukkan dan memberitahu staf bahwa ia akan mengganti bajunya, momen yang tidak tertangkap oleh kamera TV. Para pendukung di Old Trafford mencemooh keputusan Amorim untuk menggantikan Garnacho, yang tampil memukau di babak pertama di sayap kiri. Pemain berusia 20 tahun itu memainkan peran besar dalam serangan balik cepat United. Menyusul gol pembuka Ipswich pada menit keempat, setelah Dorgu salah paham dengan kiper Andre Onana. Bayern Munich dan Barcelona telah memasuki persaingan untuk merekrut Marcus Rashford dari Man United setelah ia kembali dari masa peminjamannya di Aston Villa. Hal itu diungkapkan oleh mantan pencari bakat Man United dan Villa, Nick Brown, yang masih memiliki koneksi yang baik di bekas klubnya, saat ia secara eksklusif mengatakan kepada Football Insider bahwa semua pihak dapat memperoleh keuntungan dari performa pinjaman Rashford yang mengesankan. Kedua raksasa Eropa tersebut diyakini telah tertarik selama jendela transfer Januari, tetapi belum ada langkah resmi yang dilakukan, dan mereka terus memantau penampilannya. Tim asuhan Hansi Flick telah lama mengagumi pemain Villa tersebut. Sementara Brown mengatakan kepada Football Insider bahwa Rashford ingin bergabung dengan Barcelona. Namun, minat yang muncul dari Bayern Munich di antara klub-klub lain akan memungkinkan United untuk menaikkan harga yang diminta dan menerima tawaran yang paling menguntungkan mereka. Setiap kesepakatan akan bergantung pada penampilan penyerang tersebut untuk Villa,
karena ia terus berupaya masuk ke dalam rencana tim utama Unai Emery, setelah tampil sebagai pemain pengganti dalam 3 dari 4 penampilannya. Villa ingin mengontrak Rashford secara permanen dan sedang menyusun rencana, selama ia mempertahankan penampilannya yang mengesankan. Kini, mantan pencari bakat yang memiliki banyak pengalaman dalam perekrutan pemain papan atas telah menegaskan bahwa tingkat minat terhadap penampilannya akan menguntungkan semua pihak. Otoritas Perwasitan Inggris, MOL, telah mengonfirmasi rencana untuk memperkenalkan teknologi offside semi-otomatis atau SAOT untuk pertama kalinya dalam sepak bola Inggris menjelang pertandingan Piala FA. MU dan City akan berlaga di Piala FA akhir pekan ini. Tim asuhan Pep Guardiola menghadapi Plymouth Argyle pada Sabtu, dan United menghadapi Fulham pada Minggu. Dalam 7 pertandingan di mana tim Liga Primer bermain di kandang sendiri, SAOT akan digunakan untuk pertama kalinya. Namun, pertandingan non-Liga Primer antara Preston North End dan Burnley tidak akan menggunakan teknologi baru tersebut. Para penggemar akan dapat merasakan SAOT untuk pertama kalinya selama pertandingan Aston Villa dengan Cardiff City di Villa Park pada Jumat malam. Teknologi ini juga akan digunakan di Selhurst Park, Stadion Etihad, St. James Park, Old Trafford, dan Stadion Vitality. Teknologi ini akan membantu menyediakan penempatan garis offside virtual yang lebih efisien karena akan didasarkan pada pelacakan pemain. Grafik virtual juga akan diproduksi untuk memastikan pengalaman di dalam stadion dan siaran yang lebih baik bagi para pendukung. Penting untuk dicatat bahwa teknologi ini tidak akan mengubah keakuratan pengambilan keputusan, tetapi sebaliknya, akan meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan konsistensi proses. Untuk mencapai hal ini, Liga Primer telah bekerja sama dengan MOL dan perusahaan data dan teknologi olahraga, Genius Sports. Mereka telah mengembangkan sistem SAOT baru yang akan digunakan untuk pertama kalinya dalam kompetisi langsung. 30 kamera baru telah dipasang di sekitar stadion Liga Primer yang akan dapat menangkap rekaman pada 100 bingkai per detik. Ini 2 kali lipat kecepatan bingkai kamera siaran biasa. Kamera akan melacak pergerakan bola secara tepat serta hingga 10.000 titik data permukaan, mesh, per pemain. Ini berarti teknologi akan dapat menentukan apakah pemain penyerang yang terlibat dalam persiapan terjadinya inside. Manchester United nampaknya menyukai para pemain Bayern Munich. Setelah mengangkut Noussair Mazraoui dan Matthijs de Ligt, MU dikabarkan menjadi salah satu dari 3 klub Liga Primer yang telah menanyakan kemungkinan merekrut gelandang Malik Tillman. Gelandang berpaspor Amerika menikmati musim gemilang lainnya bersama PSV Eindhoven, memperkuat catatan 9 gol dan 15 asisnya dari musim lalu, dengan angka yang lebih mengesankan. Sejauh ini, ia telah mencetak 8 gol dan 4 assist dalam 19 penampilan. Catatan ini termasuk 2 gol sensasional yang ia cetak minggu ini saat PSV bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk mengalahkan Shakhtar Donetsk 3-2 di Liga Champions. Pemain berusia 22 tahun itu awalnya bergabung dengan klub Eredivisie. Dengan status pinjaman dari Bayern Munich pada tahun 2023, sebelum mereka memutuskan untuk mempermanenkannya. Diyakini bahwa Bayern mempertahankan pembelian kembali senilai 30 juta pound dan klausul penjualan untuk Tillman, yang akan aktif musim panas mendatang. United, Tottenham Hotspur, dan Aston Villa semuanya mengincar Tillman. Dinyatakan bahwa Ruben Amorim adalah pengagum bintang timnas Amerika tersebut, yang menurutnya dapat dengan sempurna masuk ke dalam formasi 3-4-3 favoritnya. Sky Sports Jerman kini telah mengonfirmasi bahwa United melakukan penyelidikan konkret untuk merekrutnya pada bulan Januari. Masalah bagi United dan pihak-pihak yang berminat lainnya adalah bahwa kontrak Tillman
yang berada di kisaran 30 juta euro hingga 40 juta euro, hanya dapat ditebus saat bursa transfer musim panas dimulai. Itulah sebabnya MU mundur pada bulan Januari dan ingin kembali di musim panas. Sky Germany menambahkan bahwa Tillman ingin bermain untuk klub papan atas yang ambisius, sebuah sikap yang menunjukkan bahwa ia mungkin terbuka untuk memastikan kepindahan besar ke Liga Premier dalam waktu dekat. Tillman ogah kembali ke Bayern atau menghabiskan karir di Belanda.